Chapter 7. Super Zainan. Bu, aku Jingwen. Bisakah ibu mendengarku? Bu. Su Jingwen dengan gelisah meraih tangan wanita itu, dan memanggil namanya tanpa henti. Tangan wanita itu bergerak, dan alisnya berkedut. Perlahan, dia membuka matanya. Bingung. Dia memandangi putrinya yang penuh sukacita, dan air mata, dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Su Jingwen dengan bersemangat menukik kepelukan wanita itu, dan berteriak, "Ibu akhirnya bangun, aku." Wen Wen. Wanita di tempat tidur itu perlahan-lahan terbangun. Dia merasakan udara yang ringan dan menyegarkan perlahan-lahan beredar di dalam tubuhnya, membuat rohnya perlahan pulih. Apa yang terjadi padaku, Wen Wen? Wanita di tempat tidur benar-benar terjaga dan berusaha duduk. Namun, akibat lamanya dia tertidur, membuat anggota tubuhnya mati rasa, membuatnya tidak bisa duduk. Dia, bagaimanapun, merasakan hembusan menyegarkan yang masih memulihkan anggota tubuhnya. Su Jianzong menatap pemandangan yang tidak bisa dipahami ini dengan mulut terbuka lebar karena kaget. Dia terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa hal-hal yang tidak dapat dijelaskan adalah nyata. Ye Mo merasa sangat senang dengan tempat tinggal barunya. Dia masih memiliki puluhan ribu dolar, dan untuk saat ini, dia tidak perlu pergi keluar dan mencari uang. Setiap hari, dia tinggal di halaman untuk berkultivasi, dan juga dengan hati-hati memindahkan rumput hati perak ke pot bunga lain. Setelah sebulan, Ye Mo juga mengetahui bahwa orang yang tinggal di sebelah barat adalah wanita muda berusia 20-an. Namun, Ye Mo berkultivasi setiap malam, dan setiap paginya pergi ke halaman untuk berlatih seni bela diri. Sementara itu, wanita itu juga tampaknya pergi bekerja pagi-pagi sekali, dan pada saat dia pulang, Ye Mo berkultivasi di kamarnya. Karena itu, setelah sebulan, keduanya masih belum bertemu satu sama lain. Ye Mo sama sekali tidak peduli wanita macam apa yang tinggal di sebelah barat. Meskipun hidupnya biasa saja, dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi, apalagi waktu untuk mengobrol dengan wanita. Meskipun Sui tahu bahwa pemilik rumah juga menyewakan yang sebelah timur, dia tidak tahu orang macam apa yang menyewanya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah pemuda yang seusia dengannya. Namun, dia pergi bekerja setiap hari jam 6 pagi. Dan pada saat dia pulang, sudah hampir jam 7 malam. Tetapi dia belum pernah melihat orang ini. Karena bulan ini Direktur Rumah Sakit Pemerintah melakukan inspeksi pekerjaan. Dia tidak mendapatkan hari libur, bahkan di akhir pekan. Sementara itu, pemuda ini tidak pernah muncul sebelum atau sesudah dia pergi bekerja. Jika bukan karena perubahan bunga di pot bunga yang berada di taman, dia akan menyangka orang ini tidak ada sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia memahami orang yang tinggal berseberangan dengan kamarnya mungkin seorang Zainan. Masih ada setengah bulan lagi sebelum perkuliahan dimulai. Bulan kultivasi ini hanya membuat Ci Ye Mo menjadi lebih murni. Tapi itu masih jauh dari tahap kedua pengumpulan Ci. Dari ini, dapat diketahui seberapa besar roh Ci mempengaruhi kultivasi. Namun, seni bela diri Fana tidak dia tinggal, dan dia menjadi semakin ahli. Ye Mo juga menyadari jika dia ingin mencapai tahap 2 di tempat ini, tidak mungkin tanpa bantuan hal-hal eksternal. Namun, ramuan Cina di toko-toko tidak dapat membantunya,
Satu-satunya harapannya adalah rumput hati perak di halaman. Namun, hanya ada satu rumput hati perak, jadi Yemo ingin menjaga spirit rumput ini tetap hidup. Idealnya, itu akan menghasilkan biji, dan dia bisa menumbuhkan yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel Manga Banzar. Namun, periode pertumbuhan rumput hati perak adalah 2 tahun. Mungkin rumput hati perak ini tumbuh dengan sendirinya, dan baru tumbuh selama 1 tahun. Bahkan dengan kultivasi Yemo yang hati-hati, setidaknya 3 tahun lagi sebelum ini matang dan bisa memanen buahnya. Namun, memiliki harapan jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Yemo berjalan keluar dari rumah, dan melihat ada seorang wanita yang berumur 20 tahun sedang mencuci pakaian di halaman. Dengan satu lirikan, dia tahu itu adalah wanita yang tinggal di sebelah. Sebelumnya, dia selalu mencuci pakaian di malam hari. Kenapa hari ini dia tidak pergi bekerja, dan mencuci pakaian di pagi hari? Ketika Sui melihat Yemo berjalan ke halaman, ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Inilah si Zainan. Dia tinggal di bawah atap yang sama dengannya selama sebulan, tapi tidak bisa bertemu secara langsung dengannya. Hanya karena dia mengambil shift malam, untuk kolega yang akan menikah dalam beberapa hari ini, barulah dia bertemu dengannya. Orang ini benar-benar Zai, tetapi dia tidak terlihat buruk, kenapa dia tidak pergi keluar? Dia bertanya-tanya pekerjaan apa yang dia lakukan. Halo, namaku Sui, aku tinggal di sebelahmu, dan aku bekerja di rumah sakit Likang. Sui sangat terbuka, dan menyapa Yemo. Yemo juga tersenyum dan mengangguk, aku Yemo, seorang pengembara yang menganggur. Itu juga pertama kalinya Yemo melihat Sui. Dia adalah wanita yang tampak sangat lembut, dan senyum di wajahnya tampak tulus. Rambutnya keriting, dan tampaknya tidak terlalu panjang. Namun, kulitnya sangat putih meskipun dia tidak secantik wanita yang membeli jimatnya. Dia tidak terlalu jauh. Kamu tidak pergi bekerja. Mendengar Yemo mengatakan dia pengangguran, Sui mulai tegang. Seorang pemuda di masa keemasannya, belum bekerja tapi menyewa rumah, dan tinggal di sana sepanjang hari. Apa artinya ini? Tidak ada wifi di sini, sehingga dia tidak bisa bermain game di rumah. Selain itu, cara dia memandangnya tidak tampak seperti Zainan normal yang takut dengan tatapan tajam. Alih-alih, dia memindai dengan cermat. Mungkinkah orang ini buronan? Pada saat itu, jantung Sui mulai berdetak kencang. Sementara itu, Yemo tidak peduli pada apa yang dipikirkan Sui. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat rumput hati peraknya, dan kemudian merawat bunga lainnya juga. Kemudian, dia berencana untuk mempraktikkan serangkaian teknik tinju. Namun, mengingat Sui ada di sampingnya, dia menyapanya dan pergi. Melihat sosok Yemo berjalan keluar dari pintu, dia akhirnya menghela nafas lega. Memikirkan betapa fokusnya dia ketika merawat bunga, dia merasa dia terlalu banyak berpikir. Apakah seorang buronan memiliki hati untuk merawat bunga? Dilihat dari pakaiannya, dia mengerti bahwa dia bukan seseorang yang kaya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan sepanjang hari. Taman Danau Qingdu adalah taman terdekat di dekat tempat tinggal Yemo. Tidak hanya besar tetapi juga ada danau yang jernih. Ada banyak lansia atau mereka yang suka berolahraga di sini. Yemo juga datang ke sini sebelumnya,
Tapi awalnya, dia hanya suka berlatih seni bela diri di halaman. Jadi hari ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini untuk berlatih. Udara di sini cukup bagus, dan lingkungannya jelas lebih baik daripada di halaman. Setelah menyelesaikan satu set, Yemo sangat puas. Chi-nya tumbuh menjadi lebih murni. Dan meskipun masih jauh dari tahap 2, itu bagus selama dia membaik. Teknik tinjumu sangat bagus teman. Namun, aku sudah melihat banyak teknik tinju, tapi aku tidak tahu teknik tinju apa yang kamu gunakan. Sayang sekali, tepat ketika Yemo selesai, seorang pria parubaya berusia 30 tahun datang dan memuji dia. Penjelasan. Zainan adalah orang yang tinggal di rumah sepanjang hari. Zai berarti rumah, Nan berarti manusia.